Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK, tempatnya belajar matematika. Ya, baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di seleksi kompetensi bidang untuk guru matematika. Kali ini saya bahas untuk guru matematika SMP. Di sini saya akan bahas masuk ke kompetensi profesional. Ini saya bagi menjadi beberapa part ya. Ini sekarang part pertama, soal 1 sampai dengan soal 10. Nanti soal berikutnya silakan cek di video selanjutnya ya. Baik, kita akan bahas 10 soal pertama ini. Pastikan Bapak Ibu guru semua, calon-calon abdi negara, semoga saya doakan bisa keterima sebagai CPNS dan bisa menjadi abdi negara yang amanah. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Sebelumnya ada catatan terlebih dahulu. Seperti yang ditanyakan di beberapa komentar, soal ini dapat dari mana sih, gitu ya? Jadi soal-soal yang saya bahas di sini adalah soal-soal asli uji kompetensi profesional pada pendidikan profesi guru PPG Matematika SMP. Jadi soal-soal ini kenapa saya sampaikan dan kenapa saya bahas karena kompetensi profesional pada pendidikan profesi guru itu diteskan juga pada tes SKB PNS. Nanti itu juga akan diteskan uji kompetensi untuk profesionalnya ya, kompetensi profesional. Untuk kompetensi pedagogiknya sudah saya bahas 2 video, silakan cek di video sebelumnya atau di playlist CPNS, nanti silakan kalian cek di playlistnya. Oke? Saya mulai pembahasan dari soal yang pertama. SKB CPNS untuk profesional untuk guru matematika SMP. Soal pertama, jika 5 pangkat N ditambah 5 pangkat N ditambah 5 pangkat N ditambah 5 pangkat N ditambah 5 pangkat N itu sebanyak 5 kali ya, sama dengan 25 pangkat 20. Maka N kuadrat min 2N itu berapa katanya. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu sebagai guru bahwa soal ini itu menggunakan konsep apa dalam menyelesaikannya. Nah, kalau misalkan tahu ini menggunakan konsep eksponen seperti atau perpangkatan. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari yang diketahuinya. 5 pangkat N tambah 5 pangkat N dan seterusnya sebanyak 5 kali itu sama dengan 25 pangkat 20. Karena yang ditanya N kuadrat min 2N berarti kita harus tahu berapa sih nilai N-nya, gitu kan ya? Nah yang ini kita rubah dulu. Jadi 5 kali 5 pangkat N. Kenapa? Karena penjumlahan berulang itu seperti perkalian. Karena penjumlahan berulang sebanyak 5 kali, jadi 5 dikali 5 pangkat N. Oke? Kemudian yang 25 pangkat 20 kita rubah. Jadi 5 pangkat 2 pangkat 20. Karena si 25 ini adalah 5 pangkat 2. Oke ya. Kemudian, yang punya pangkat lagi kan pangkatnya dikalikan. Jadi 5 pangkat 40. Oke. Nah, 5 pangkat N sama dengan 5 pangkat 40 dibagi 5. Nah, 5 yang ini kita pindahkan ke sini gitu kan ya. Jadi 5 pangkat 40 kita bagi dengan 5. Ingat pada pembagian bentuk pangkat, kalau basisnya sudah sama, berarti pangkatnya kita kurangi. Nah, Bapak Ibu guru sudah tahu lah ya, terkait dengan konsep eksponen. Jadi 5 pangkat 39. Maka dari sini kita tahu basisnya sudah sama, nah pangkatnya otomatis juga sama. Karena dia nilainya sama ya. Berarti kita bisa kita simpulkan N sama dengan 39. Karena yang ditanya adalah N kuadrat min 2N, maka ini bisa saya faktorkan keluar dulu ya. Jadi N dikali N min 2. Itu 39 dikali 39 dikurang 2 atau 39 kali 37. Nah, lihat option-optionnya. Kita lihat 39 kali 37. 9 kali 7 itu kan 63. Berarti satuannya 3. Cek satuannya 3. A, B salah, D juga salah. Tinggal C dan E. Oke? 1443. 39 kali 37, 1443. Jadi minimal kita sudah bisa mengeliminasi A, B, dan D. Ketika kita hitung, dikalikan biasa, Bapak Ibu guru bisa lah ya mengalikannya. Hasilnya 1443. Jawabannya yang C. Oke. Oke, saya harap Bapak Ibu guru ini bisa mencari soal-soal setipe lah ya, supaya nanti banyak mengulang soal-soal yang menggunakan konsep eksponen. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Jika 3 pangkat 2x ditambah 3 pangkat min 2x sama dengan 142, maka 3 pangkat x ditambah 3 pangkat min x sama dengan berapa? Nah, ini ada triknya. Dalam mengerjakan ini, trik ini saya peroleh dari konsep dasarnya. Jadi begini, kalau Bapak Ibu guru ketemu bentuk a pangkat n ditambah 1 per a pangkat n, ya, artinya ditambah dengan kebalikan bilangannya.
Oke, jadi 1 per A pangkat N itu sama seperti A pangkat N min 1, ya nggak? Jadi seperti A pangkat N min 1, pangkat min N, sorry ya. Jadi 1 per A pangkat N itu nilainya sama dengan A pangkat min N, begitu kan? Nah, ini kalau saya uraikan menggunakan konsep aljabar, dapatnya dia nanti jadi A pangkat 2N, atau A kuadrat awalnya kan ya. Kalau A ditambah 1 per A, jadi kalau dikuadratkan jadi A kuadrat, karena di sini pangkatnya N, maka A pangkat 2N. Kemudian 2AB, begitu kan ya konsepnya, 2 kali A pangkat N dikali 1 per A pangkat N. Kemudian ditambah lagi, 1 per A pangkat N dikuadratkan. Oke ya, ini bisa konsep aljabar. Kemudian, yang ini kan bisa kita coret. Oke, bisa kita coret ini. Jadi 2 ditambah 1 per A pangkat 2N. Nah, ini saya rubah pindah posisi jadi A pangkat min 2N ditambah 2. Maka, kita tahu bahwa A pangkat N ditambah A pangkat min N. Nah, ini A pangkat N, ini A pangkat 1 per A pangkat N. Tadi saya bilang ya, jadi A pangkat min N kan? Oke, jadi A pangkat 2N ditambah A pangkat min 2N. Tambah 2. Sekarang kalau saya masuk ke pertanyaan, pertanyaannya 3 pangkat X ditambah 3 pangkat min X. Yang tadi sudah kita uraikan, kita ganti dengan sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi 3 pangkat X ditambah 3 pangkat min X. Polanya sama. Jadi 3 pangkat 2N ditambah 3 pangkat min 2N ditambah 2. Karena kita udah punya 3 pangkat 2N ditambah 3 pangkat min 2N, nah ini kan 142. Nilainya jadi 142 ditambah dengan 2. Itu 144. Ini masih dalam bentuk kuadrat. Yang diminta nggak pakai kuadrat, berarti tinggal kita akarkan. Akar 144 itu 12. Jawabannya yang A. Oke Bapak Ibu Guru. Jadi tolong diingat yang tadi sudah disampaikan. Nah, tolong diingat untuk ini. Jadi kalau ketemu bentuk seperti ini, silakan Bapak Ibu Guru rubah jadi bentuknya seperti yang saya kotak biru. Saya kasih kotak biru seperti itu. Oke, itu trik yang saya berikan. Kita lanjutkan nomor 3. Oke, nomor 3. Jika akar dari 17 ditambah 4 akar 15 sama dengan P akar 3 ditambah Q akar 5, dengan PQ adalah bilangan asli. Maka nilai dari P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3. Oke, kalau ketemu soal seperti ini, berarti konsepnya menggunakan konsep bentuk akar. Ya kan, bentuk akar. Ada bentuk akar khusus yang bisa menyelesaikan permasalahan ini, yang diuraikan dari bentuk aljabar awalnya. Jadi, kalau Bapak Ibu Guru ketemu bentuk yang seperti ini, akar dari A tambah B itu ditambah atau dikurang dengan 2 kali akar A kali B, di mana AB-nya sama seperti yang di sebelah sini ya. Nah, sama seperti yang di sebelah sini. Nanti di sini penjumlahan 2 bilangan, di sini perkalian 2 bilangannya. Oke, itu nilainya sama seperti akar dari bilangan-bilangan yang dimaksud tadi, gitu kan? Penjumlahan dan pengurangan. Tapi ada syaratnya, A-nya harus lebih besar daripada B. Karena kalau A-nya kurang dari B, ketika kasusnya pengurangan, maka nanti hasilnya negatif. Sedangkan bilangan di dalam akar tidak terdefinisi untuk bilangan real kalau dia di dalamnya negatif. Oke ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang ada. Akar dari 17 ditambah 4 akar 15. Ingat polanya di sini harus 2 di luar akarnya. Oke ya. Maka yang 4 harus kita uraikan terlebih dahulu. Jadi 2 kali 2. Yang 2 sebelah kanan, itu saya harus masukkan ke dalam akar. Oke, 2 itu adalah hasil akar dari 4. Ya enggak? Maka saya tuliskan 17 ditambah 2 kali akar 4. Akar 4 kan 2, jadi nilainya masih sama ya. Kemudian akar 4 dikali akar 15, jadi akar 60. Maka dari sini kita langsung cari tahu, A plus B itu hasilnya 17, kemudian A kali B itu hasilnya 60. Artinya, cari 2 bilangan yang kalau dijumlah 17, tapi kalau kita kalikan 60. Maka kita langsung ketemu. Ya, ini 12 dan 5. 12 tambah 5, 17. 12 kali 5 dia 60. Oke? Maka ternyata hasilnya adalah akar 12 ditambah akar 5. Karena hasil akhirnya adalah P akar 3 tambah Q akar 5, yang 12 ini kita sederhanakan dulu, biar jadi muncul akar 3. Ya enggak? Jadi, 2 akar 3 ditambah dengan akar 5. Akar 12 itu 2 akar 3 ya. Karena di soal diminta dalam bentuk P akar 3 ditambah Q akar 5, maka kita buat kesamaannya, itu 2 sama dengan P. Nah, di sini kan angka di sebelah akar 5 ada angka 1 ya, berarti 1 itu sama dengan Q. Berarti P-nya 2, Q-nya 1. Maka, soalnya P tambah 3 ditambah Q pangkat 3 adalah 2 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8, ditambah 1 pangkat 3, 1. 8 tambah 1, 9. Oke, jadi konsep yang berkaitan dengan bentuk yang seperti ini, Bapak Ibu Guru, tolong dicatat kembali.
Saya rasa Bapak Ibu Guru lebih paham ya. Diingat lagi bentuk yang seperti saya berikan kotak biru. Ya, kita lanjutkan ya. Soal nomor 4. Akar dari 3x plus 2 ditambah akar dari 3x min 3 sama dengan 5, maka nilai dari akar dari 3x plus 2 dikurangi akar dari 3x min 3. Bilangan yang di dalam akar itu sama. Perhatikan, bilangan yang di dalam akar itu sama ya. Sama. Oke. Tapi kalau misalkan kita menggunakan bentuk seperti ini aja, kayaknya nggak bisa ketemu gitu kan. Harus ada yang dimanipulasi. Oke. Ide saya adalah memanipulasi bentuk yang di dalam akar. Oke. Saya mencoba untuk memanipulasi yang di dalam akar, misalkan 3x min 13 saya misalkan dengan A. Oke. Maka yang 3x plus 2 harus dijadikan juga dengan menjadi A juga. Jadi gimana? Kedua ruas saya tambah dengan 15. Boleh ya? Kedua ruas saya tambah dengan 15. Jadi min 13 tambah 15 kan 2. Oke. Jadi bentuknya 3x tambah 2 sama dengan A tambah 15. Maka kita dapat di sini yang 3x min 13 bisa kita ganti dengan A. Kemudian 3x plus 2 bisa kita ganti dengan A plus 15. Paham ya Bapak Ibu Guru? Maka selanjutnya, akar dari ini bisa kita tuliskan jadi akar dari A tambah 15 ditambah akar A. Semuanya sudah jadi satu variabel dan ini memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, selanjutnya diapakan? Coba kita kuadratkan kedua ruasnya. Maka kita dapat bentuk A plus 15. Ini kalau akar ini kita kuadratkan jadinya A plus 15 ya, akarnya hilang. Kemudian 2 kali akar ini dikali dengan akar yang sebelah sini. Jadinya 2 kali A, akar dari A dikali A plus 15. Ditambah dengan akar A kuadrat, itu jadi A. Oke, 5 kuadrat itu 25. Kita lanjutkan ya. A dengan A jadi 2A. Kemudian yang ini 2 kali, yang di dalam kita kali pelangi. A kali A jadi A kuadrat, 15 kali A jadi 15A. Yang 15 pindah mendekati 25, jadi minus 15. 25 kurang 15 jadi 10 ya. Jadinya 2 kali A kuadrat. Akar dari A kuadrat plus 15A sama dengan 10 dikurangi 2A. Nah, yang 2A ini pindah terus ke kanan. Oke ya, 10 dapat dari 25 kurang 15. Oke. Kemudian kita sederhanakan, bisa dibagi 2 semuanya ya. Kita bagi 2 semua, jadi A kuadrat plus 15A dalam akar. Kemudian yang 10 kita bagi 2 jadi 5. 2A bagi 2 jadi A. Nah, yang 2 ini dibagi 2 jadi 1 ya. Nah, gitu. Sekarang, biar akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruas lagi. Oke, kita kuadratkan lagi kedua ruasnya. Maka kita dapat A kuadrat plus 15A sama dengan 25 dikurangi 10A ditambah A kuadrat. Ini dapat dari pangkuadratkan 5 min A dikuadratkan. 5 kuadrat 25. 2 kali 5 kali min A jadi min 10A ditambah dengan min A kuadrat jadi plus A kuadrat. Oke ya. Kemudian, yang A kuadrat bisa kita coret. Oke, bisa kita coret. Kemudian, si min 10A pindah ke kiri, jadi ditambah dengan 15A. Yang 25 sendirian. 15A tambah 10A jadi 25A. Maka nilai A-nya kita dapat 1. Oke, A-nya sama dengan 1. Bener nggak sih? Kalau yang ini hasilnya sama dengan 5, kita cek aja. Balikin lagi ke bentuk yang awal. Lihat nih. A itu 1. Ya, A-nya 1 kan tadi. A sama dengan 1. 1 ditambah 15 itu sama dengan 16. Akar dari 16 itu 4 kan? 4. A-nya 1. Akar 1 itu berapa? 1 ya. Jadi 4 tambah 1 bener kan? 5. Berarti bener nilai A sama dengan 1 itu memenuhi. Oke ya. Selanjutnya kita substitusikan ke yang ditanyakan. Oke ya. Karena yang ditanyakan adalah akar dari 3x plus 2 dikurangi akar dari 3x min 13. Akar 3x plus 2 itu kan A plus 15 ya. Karena 3x plus 2 sama dengan A plus 15. Oke. Kemudian akar dari 3x min 13 itu kan tadi kita misalkan dengan A. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Karena A-nya 1 berarti 1 plus 15 kurangi akar 1. Jadinya akar 16 dikurangin 1. 4 kurangi 1. 3 jawabannya. Yang E. Oke. Jadi kemampuan memanipulasi diperlukan di sini. Jadi Bapak Ibu Guru sebagai guru harus bisa memanipulasi ketika ada persoalan yang butuh stepnya lebih dari 1. Ternyata butuh dimanipulasi menjadi variabel lain. Oke, ini soal aljabar yang levelnya mungkin butuh penalaran lebih tinggi. Kita lanjutkan soal nomor 5. Nah, angka satuan dari 3 pangkat 1001 dikali 7000 pangkat 1002 dikali dengan 13 pangkat 1001. Oke, kalau
permasalahan seperti ini sebenarnya step bilangan kalau dipangkatkan biasanya berpola. Bagian satuannya, kebetulan yang ditanya adalah satuannya. Oke, jadi nanti pasti satuannya akan berpola. Kita lihat seperti ini ya. Sebelumnya kita sederhanakan dulu permasalahannya. 3 pangkat 1001 dengan 13 pangkat 1001 bisa kita kalikan, karena pangkatnya sudah sama. Oke, karena konsepnya kalau ada A pangkat N, kita kalikan dengan B pangkat N. Oke, pangkatnya sama-sama N kan? Berarti bisa saya tuliskan. Jadi, A dikali B, gitu kan ya, pangkat N. Oke ya, ini pun sama. Nah, yang 7 pangkat 1002 itu kan 1001 ditambah 1. Nah, yang 1001 diikutsertakan dengan pengelompokan tadi, kemudian yang satu lagi di luar nih, yang ini. Gitu kan? Paham ya, Bapak Ibu Guru? Maka selanjutnya, kita tahu perkalian dari ini semua, itu pasti satuannya adalah 3. Kenapa? 3 kali 7, 21. Satuannya 1. 1 dikali 13, digit satuannya 3. Bener nggak? Jadi titik-titik ini nggak usah kita cari tahu. Yang penting kita tahu satuannya aja. Oke, jadi 3 pangkat 1001. 3 pangkat 1001, nah ini berapa kali dipangkatkan? Ya, sebanyak 1001 kali dipangkatkannya. Kita cek polanya terlebih dahulu. Perpangkatan 3. 3 pangkat 1, satuannya 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, satuannya 7. 3 pangkat 4, satuannya 1. 3 pangkat 5, balik lagi jadi 3. Ternyata, dia berulang setiap 4 kali. Maka, 3 pangkat 1001 adalah 3 pangkat 4 kali 250. Kenapa 4? Karena dia berulang setiap 4 kali. Berarti 4 dikali 250 kan baru 1000 ya. Sisanya ternyata 1. Berarti 3 pangkat 1001 dia akan kembali lagi jadi 3 digit satuannya. Oke Bapak Ibu Guru, paham ya? Jadi kalau 3 pangkat 1001, kita bagi 4 pasti sisanya 1 kan? Nah, maksud tadi itu penulisannya seperti ini. Jadi 1001 kalau saya bagi 4, sisanya 1. Penulisan lainnya, 4 kali 250 sama dengan, ditambah 1 itu sama dengan 1001. Jadi ternyata karena sisanya 1, berarti hasil perpangkatannya berulang lagi ke 3. Jadi, kesimpulannya, 3 pangkat 1001 ya satuannya 3. Oke ya, kemudian dikali dengan 7. Berarti satuannya berapa? 21 kan hasilnya ya. Sebenarnya ini bukan 21 ya. Jadi hasilnya ini begini dia. Jadi hasilnya tuh dia 3, ketika dipangkatkan 1001 itu titik belakangnya 3. Gitu kan? Kemudian dikali dengan 7. 7 kalau dikali dengan 3 pasti titik depannya pasti belakangnya 1. Ya enggak? Berarti karena yang ditanya adalah satuannya, ya udah satuannya adalah 1. Yang A berarti jawabannya. Begitu, oke? Atau bisa juga diuraikan dengan cara yang seperti ini dari masing-masing bilangannya. Dicari pola angkanya ya. 3 pangkat 1001 dia akan berulang berapa kali. Setiap berapa kali. Kemudian kalau setiap 4 kali, maka pangkatnya kita bagi dengan dia berulang berapa kali. Nanti sisanya baru kita cek lagi. Oh, kalau sisanya 1 berarti balik lagi ke bentuk awal. Kalau sisanya 2 berarti jadi 9. Kalau sisanya 3 jadi 27. Kalau ternyata habis dibagi berarti berhentinya di sini. Oke, begitupun dengan 7 dan juga 13. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 6. Jika C lebih dari 0, maka akar dari C ditambah akar dari C tambah akar dari C dan seterusnya. Ini soalnya mungkin sudah familiar ya dengan Bapak Ibu Guru semua. Jadi sekarang akar yang jadi pertanyaan itu saya misalkan dengan A terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya karena dia bilangannya pasti berulang terus, maka coba kita kuadratkan. Nanti saya dapat bentuk yang paling luar akarnya hilang ya. Kemudian yang A jadi A kuadrat. Jadi C ditambah dengan akar C tambah. Nah, kita tahu ini nilainya sama dengan A, iya enggak? Maka ini jadinya C ditambah dengan A, kemudian sama dengan A kuadrat. Bentuk ini saya tuliskan jadi A kuadrat min A min C. Jadi pindah ruas yang sebelah kiri ke kanan. Oke ya? Pindah ke kanan semua, jadi A kuadrat min A min C. Bentuk ini, dia nggak bisa difaktorkan. Hasilnya artinya bukan bentuk bilangan bulat ya. Maka kita gunakan rumus ABC. Oke ya, di mana A-nya 1, koefisiennya kuadratnya ya. Kemudian koefisien si A-nya ini adalah min 1, kemudian konstantanya adalah min C. Maka kalau saya buat dalam bentuk rumus ABC, kita dapat seperti ini. A12 artinya penyelesaiannya ya, si A tadi itu. Si A itu adalah ini kan.
itu adalah nilai dari hasil ini kan, karena di awal kita misalkan seperti itu. A1,2 adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Langsung kita substitusikan koefisien yang saya sebutkan di awal tadi. Dapat 1 plus minus akar dari min 1 kuadrat min 4 kali 1 dikali dengan min C. Oke, dibagi dengan 2 kali 1 sebenarnya ya. Hasilnya langsung jadi 2. Hasil penghitungan kita dapat 1 plus minus akar dari 1 plus 4C per 2. Karena bilangan yang di dalam akar itu harus lebih dari 0, karena C pun lebih dari 0 ya. Jadi bilangan yang di dalam akar ini biar terdefinisi menjadi bilangan real, maka bilangan di dalam akar haruslah positif. Maka kita ambil yang mana nih? Nah, kita lihat A1 dan A2-nya. A1, 1 ditambah dengan bilangan akar. Bilangan akar ini lebih besar ya daripada 1, berarti 1 ditambah dengan bilangan yang lebih besar, pasti hasil yang positif. Yang kedua, 1 dikurangin 1 plus 4C bilangan yang besar. Kalau kita akarkan masih lebih besar daripada 1. 1 dikurangin dengan angka yang lebih besar daripada 1, pasti hasilnya negatif. Maka kita ambil yang... Nah, maka kita ambil yang mana? Yang ini dia. Oke, karena bilangan ini positif. Yang ini dia tidak memenuhi, karena hasilnya negatif. Maka jawabannya adalah 1 plus akar dari 1 plus 4C per 2. Yang B jawabannya. Oke, ya. Silakan Bapak Ibu Guru kalau misalkan punya cara lain bisa taruh di kolom komentar. Nomor 7. Diketahui bahwa salah satu akar persamaan dari X dikali X min 2 sama dengan 5 adalah A. Nilai dari A pangkat 4 min 28A adalah berapa? Nah, kita mulai dari yang diketahui terlebih dahulu. X dikali X min 2 sama dengan 5. Ini saya kuadratkan. Dikali pelangi maksudnya ya, bukan kuadratkan. Dikali pelangi. Nah, gitu. Karena muncul kuadrat, saya jadi ikut-ikutan dikuadratkan. Maksudnya dikali pelangi. Jadinya X kuadrat min 2X min 5. Seperti itu ya. Kemudian, ini nggak bisa difaktorkan hasilnya bilangan bulat. Maka kita gunakan rumus ABC. Ketemu X12-nya 2 plus minus akar 24. Nanti kita dapat sederhanakan lagi 2 plus minus 2 akar 6 per 2. Nah, 2-nya bisa kita coret. Jadi langsung dapat X1, X2-nya 1 plus minus akar 6. Oke, nah kita ambil yang positifnya. Oke, jadi ambil X-nya yang 1 plus akar 6. Kemudian, karena yang ditanya adalah A pangkat 4 min 28A, nilai A itu adalah 1 plus akar 6 kan? Karena sebagai salah satu akarnya, gitu kan? Sini kan, 1 plus akar 6. A-nya 1 plus akar 6, kita buat pangkat 4-nya. Caranya kita kuadratkan terlebih dahulu. Dapatnya jadi 7 plus 2 akar 6 dengan cara penguraian gitu ya. Dengan proses penguraian kita dapat 7 plus 2 akar 6. A pangkat 4 adalah A kuadrat yang dikuadratkan lagi. A kuadrat kita dapat tadi 7 plus 2 akar 6. Dikuadratkan lagi. Maka kita dapat 49 plus 28 akar 6 plus 24. Maka dapat 73 plus 28 akar 6. Itu A pangkat 4-nya. Yang ditanya soal adalah A pangkat 4 dikurangi 28A. Maka bisa kita tuliskan A pangkat 4-nya jadi 73 plus 28 akar 6 dikurangi dengan 28 dikali A. A sendiri adalah 1 plus akar 6 yang tadi kita buat di awal ya. Nih. Oke. Kita kali pelangi. Kita dapat 73 min 28 plus 28 akar 6 min 28 akar 6. Ini bisa kita coret. Dapat jadi 45. Oke, ternyata A pangkat 4 dikurangi 28A itu sama dengan 45. Yang D jawabannya. Oke, gitu ya. Yuk kita lanjutkan. Nomor 8. Dari selai karton berbentuk persegi panjang, ada persegi panjang, dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang bujur sangkar seluas 2 x 2 cm pada setiap pojoknya. Nah, jadi kita akan buat bujur sangkar. Nah, ukurannya 2, 2, 2 semua. Jika panjang alas kotak 4 cm lebih besar daripada lebarnya dan isi kotak 90, berarti lebarnya misalkan L, kemudian si panjangnya jadi L plus 4, karena panjang adalah 4 cm lebih besar daripada si lebarnya. Dan volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Isi itu volume ya. Nah, tingginya berapa? Kalau si ini saya lipat, maka tingginya 2 kan ya. Maka volumenya 90 sama dengan si panjang adalah L tambah 4, L-nya adalah L, tingginya adalah 2. Oke ya. Jadi kalau ini dilipat, tingginya jadi 2 ya. Maka kita dapat L kuadrat plus 4L sama dengan 45. Si 90-nya kita coret dengan 2 ya. Ini kita coret dengan ini. Kita faktorkan. Dapat L-nya 9 dan min 5. Maka L yang positif lah yang kita ambil yang 5. Karena yang ditanya panjangnya, panjang adalah L tambah 4. L-nya 5, berarti 5 tambah 4, 9. Oke? Bisa ya? Jawabannya yang D.
Yang 9, jumlah dua bilangan positif adalah 32. Jika jumlah dari kebalikan setiap bilangan tersebut adalah 2/15. Jadi gini, misalkan X plus Y sama dengan 32. Jumlah kebalikannya berarti 1 plus X ditambah 1 plus Y sama dengan 2/15. Kita samakan penyebutnya, jadi X tambah Y per X kali Y. Kita kali silang ya. Kemudian kita kali 16 semua. Kenapa kita kali 16? Karena nilai X tambah Y itu kan 32 ya. Jadi 22 ini biar jadi 32 ya kita kali 16. Oke ya. Jadi 32 per 240. Maka X plus Y nilainya 32, X kali Y nilainya 240. Sekarang kita akan mencari selisihnya. Nah, tapi kita cari dulu unsur lain yang nanti akan kita butuhkan. Jadi gini, kita kuadratkan terlebih dahulu, dapat nanti X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2XY sama dengan 32 kuadrat. 32 kuadrat itu 1024 ya, karena 32 itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikuadratkan jadi 2 pangkat 10. Kemudian X kuadrat plus Y kuadrat ditambah dengan 2 kali X kali Y-nya kan tadi 240 kita punya ya. Oke, jadi 2 kali 240. 32 tadi 1024. Jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1024 dikurangin 480. Nah, 480 dapat dari sini ya. 2 kali 240. Kalau kita kurangin dapatnya 544. Maka kita punya data X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 544. Nah, yang ditanyakan X min-nya nih, selisih kuadratnya, selisih keduanya kan. Nah, ini pun sama. Saya coba kuadratkan. Dapatnya X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY. X kuadrat plus Y kuadrat kita udah punya tadi 544. 2XY, XY-nya 240. Maka kita dapat 64. Maka X min Y dikuadratkan sama dengan 64. Karena kita butuhnya X min Y, itu sama dengan akar dari 64 itu 8. Jawabannya yang B. Oke? Silahkan di-pause dulu videonya, dipelajari lagi. Saya lanjutkan dulu nomor 10. Oke, 10, 1 min 4 per X ditambah 4 per X kuadrat sama dengan 0. Maka nilai dari 2 per X kuadrat. Oh, ini tinggal kita kali X kuadrat aja semuanya ya. Kita kali X kuadrat bentuknya jadi persamaan kuadrat. X kuadrat min 4X plus 4. Kita tahu ini adalah X min 2 kuadrat. Maka X-nya kita dapat 2. Karena yang ditanya adalah 2 per X kuadrat, maka 2 per 2 kuadrat sama dengan 2 per 4 sama dengan setengah. Maka nilai jawabannya setengah yang A. Oke, karena sudah azan dan ini sudah sampai nomor 10, kita akhiri dulu. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan silakan tunggu video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe kalau belum, dan juga kalau suka dengan video ini silakan like dan share kepada rekan-rekan yang lainnya supaya bisa sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.